Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang saya ingin menceritakan apa amalan-amalan yang perlu di akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk kita panjatkan kepada Allah. Yang kita sering mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada siapapun umatnya Nabi Muhammad agar kita minta maaf yang banyak kepada Allah. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini kita masih membawa dosa, amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah. Untuk itulah saya akan membawakan beberapa hadis-hadis Nabi yang barangkali bermanfaat untuk kita lakukan. Yang pertama adalah cara kita minta maaf kepada Allah. Ya, di bulan Ramadan ini diriwayatkan menurut riwayat yang sahih dari Ibnu Majah bahwa orang yang beruntung itu orang yang paling banyak nanti membaca istighfar pada saat dibuka catatannya. Orang yang pada saat dibuka nanti di Yaumul Mahsyar, di hari pengadilannya Allah, ada banyak tulisan-tulisan, catatan-catatan kita pernah minta maaf kepada Allah. Nah, untuk itu saya harapkan semuanya yang mendengar ini untuk sering banyak minta maaf. Ya. Pada saat sujud kita minta maaf. Setelah sujud kita minta maaf. Setelah salam kita minta maaf. Kalau perlu kita menyiapkan diri kita membaca istighfar. Kalau Rasulullah saja membaca istighfar 100 kali. Bagaimana kita, orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah masih membaca istighfar. Nah, ini yang pertama. Menurut catatan hadis lagi ya yang sahih bahwa kalau kita ingin senang gembira nanti, ya Rasulullah bersabda ini, kalau kita ingin gembira nanti pada saat dibuka catatan kita oleh Allah, yang banyak kita minta maaf kepada Allah. Itu minta maaf nilainya tinggi di hadapan Allah. Orang yang minta maaf itu artinya mengaku bahwa Allah inilah yang memberi maaf. Dan Allah senang dengan orang-orang yang minta maaf. Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi di dalam riwayat hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, aku ini orang yang paling banyak minta maaf kepada Allah. Ini Rasulullah SAW yang terjamin oleh Allah ini paling banyak minta maaf kepada Allah. Tidak kurang daripada 100 hari Rasulullah SAW minta maaf kepada Allah. Jadi Rasulullah di dalam Bukhari, hadis Bukhari itu mengatakan bukan cuma minta maaf, bertobat Rasulullah. Bayangkan Rasulullah bertobat kepada Allah. Tidak kurang dari 100 hari Nabi bertobat kepada Allah. Juga Nabi pernah mengucapkan, ya, tidak kurang setiap pagi sampai malam itu Rasulullah minta maaf kepada orang 100 kali. Ini setiap matahari terbit sampai tenggelam, Nabi selalu minta maaf kepada Allah. Tidak kurang dari 100 kali sehari. Di dalam riwayat yang lain dari Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi yang sahih juga, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang selalu menjaga lisannya untuk minta maaf kepada Allah, ya, itu walaupun dia lari, ya, pahalanya itu akan diampuni oleh Allah. Orang-orang yang berdosa kepada Allah seperti orang yang lari dari medan perang, kata Rasulullah, itu kan dosanya besar orang lari dari medan perang. Itu orang yang bertobat kepada Allah, orang yang membaca istighfar kepada Allah, walaupun dia seperti dosanya dia lari dari perang, diampuni oleh Allah. Jadi di dalam hadis yang hasan yang lain itu ya diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW. Allah ini Azza wa Jalla, siapapun makhluknya, manusia, yang tahu bahwa yang paling bisa memberi maaf itu adalah Rasul, adalah Allah. Kemudian dia mengucapkan maaf, minta maaf kepada Allah. Allah tidak peduli
apa yang dia pernah perbuat. Diampuni semua oleh Allah. Ini karimnya Allah, rahmatnya Allah, ghafurnya Allah, pemaafnya Allah. Jadi selama kita tidak pernah mensekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, atau mungkin kita pernah berbuat syirik tapi sekarang kita bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah, dan Allah tidak peduli. Ya, selama dia datang kepada Allah, minta maaf kepada Allah, tobat kepada Allah dari segala macam perbuatannya. Karena tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Semuanya dia akan dimaafkan oleh Allah. Nah, kemudian juga para malaikat itu menunggu. Ya, orang yang berbuat dosa kepada Allah ditunggu oleh malaikat. Kalau selama 6 jam setelah dia berbuat dosa, kemudian dia minta maaf kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Catatan itu enggak ditulis. Artinya kita dimaafkan. Nah, ini penting kita tahu bahwa menurut riwayat yang sahih bahwa malaikat itu akan mencatat dosa-dosa kita, ya, tapi ditunggu. Apa 6 jam ini? Itu antar waktu, ya, antar waktu kita dalam bersolat, antara waktu zuhur sama asar, antara waktu asar sama maghrib, maghrib sama isya. Mungkin subuh dengan duhur itu sekitar 6 jam. Jadi selama kita dalam perjalanan kita setelah sholat subuh, mungkin dalam bekerja, kita berbuat salah kepada Allah, lalu kita minta maaf kepada Allah sebelum kita sholat duhur. Nah, ini pentingnya kita paham ini, supaya waktu kita mau sholat, kita minta maaf kepada Allah. Nah, orang yang tahu ini, yang kenal ini, tidak punya dosa sepertinya dia. Dan orang yang selalu bertobat, menyesal akan segala macam kesalahannya itu tidak dicatat oleh Allah, dan dianggap orang yang menyesal itu orang yang bertobat. Jadi orang yang menyesal dari dosa-dosanya, dari kesalahannya, itu diampuni oleh Allah. Ini Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ini yang pertama dari istighfar, kemuliaan, kebesarannya orang minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti Rasulullah SAW, minta maaf yang banyak kepada Allah setiap hari. Nah, nanti kita lanjutkan lagi mengenai istighfar ini, belum selesai, tapi supaya potongan-potongannya tidak terlalu panjang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ini adalah kelanjutan masalah istighfar, masalah bertobat kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita berada di suatu majelis yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, umpamanya majelis yang sendaguro, duduk sendaguro di sana. Kemudian sebelum berdiri dari majelis, ini anjuran dari Rasulullah SAW, kita dianjurkan menyebut nama Allah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita mengucapkan kalimat itu tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Rasulullah mengabarkan bahwa Allah akan mencukupi, akan Allah mengangkat dosa-dosanya kalau ada dosa-dosa dalam majelis itu. Dan dalam riwayat yang lain, menurut catatan daripada hadis yang ada dalam riwayat Abu Dawud, bacaannya sama, cuma tidak pakai subhanallah wa bihamdi, cuma langsung subhanakallahumma wa bihamdika, ya, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kemudian sahabat tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak pernah mendengar engkau mengucapkan ini sebelumnya di majelis itu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, itu sebagai penebus dosa yang kalau ada di dalam majelis ini. Ada majelisnya Rasulullah, Rasulullah masih bisa mengucapkan seperti itu. Lalu bagaimana majelisnya orang-orang selain Rasulullah? Ini majelisnya Rasulullah, ini contoh dari Nabi. Nabi sudah mengetahui akan terjadi sesuatu nanti di belakangan. Umatnya bisa lengah dalam duduk-duduk majelis. Nah, ini pelajarannya Masya Allah dari Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, ya, apabila kita mendoakan orang tua kita, pentingnya kita mendoakan, mintakan maaf untuk orang tua kita. Ya, di dalam itu Rasulullah bersabda, ada seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang diangkat derajatnya di surga oleh Allah. Kemudian dia heran, dari mana ini dia tidak merasa berbuat sesuatu yang besar yang sampai Allah memaafkan, memberikan dia anugerah sebesar itu. Dia bertanya kepada Allah, dari mana ini semua ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah, dan ini yang penting kita ajarkan, bahwa itu semua dari istighfar anakmu. Istighfar anak kepada orang tuanya seperti itu dibalas oleh Allah. Nah, juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW menceritakan, ya, ada kemuliaan dari umatnya Nabi Muhammad yang kalau kita mendoakan ampunan, mintakan ampunan kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita akan minta doa untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita meminta ampunan untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka kata oleh Allah, permintaan kita itu akan dicatat sebagai kebaikan sejumlah orang-orang yang hidup di zaman itu, di masa itu. Ya, ini nikmatnya kita merasakan yang kita tidak tahu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang saat ini wafat, yang telah kembali di alam barzakh, kemudian kita minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kita minta kepada Allah maaf untuk umatnya Nabi Muhammad semuanya, yang masih hidup atau yang sudah mati. Orang tuanya juga orang tua kita minta maaf. Ini oleh Allah diberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, kalau seorang itu rizkinya terputus, karena kemaksiatan itu akan memutus rizki. Ya, Allah akan memberikan rizki terputus. Rizki itu bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa nikmat, keamanan, dan lain-lain. Itu terputus karena maksiat seseorang. Kemudian dia mengucapkan istighfar kepada Allah. Maka jatah rizki yang terputus itu dibuka lagi oleh Allah. Bahkan ditambah. Karena luasnya ampunannya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan istighfar, dan yang terpenting istighfar itu adalah kesadaran. Ya. Karena Allah menyebutkan kalau orang itu istighfar, itu artinya orang mengenal Allah. Orang minta maaf itu artinya dia kenal kepada siapa dia minta maaf. Nah, itu kalau kita mengenal Allah, kita astaghfirullahaladzim, artinya kita tahu yang memberi maaf ini Allah. Yang sebagaimana sebelumnya itu akan dijawab oleh Allah. Dan dalam riwayat yang itu orang mengucapkan satu kalimat istighfar itu surganya dinaikkan satu tingkat oleh Allah. Ya, kita mungkin mensucikan Allah, subhanallah atau alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Tapi masih di lisan. Beda dengan orang mengucapkan istighfar. Istighfar itu artinya kita merasa salah kepada Allah. Artinya ada kesadaran yang lebih. Nah, itu Allah senang. Itu dibanggakan oleh Allah. Apalagi kalau kita ucapkan la ilaha illallah, kita minta maaf kepada Allah. Lalu kita minta keriduannya Allah. Lalu Allah mengumumkan di langitnya Allah. Betapa beruntungnya orang-orang yang didapatkan rahmat dari Allah. Ada riwayat juga wasiat dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali.
bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli ahad. Atau riwayat yang lain, ya la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai'. Orang yang membaca ini 10 kali, ya, maka semua malaikat yang ada diciptakan Allah di langit ini, semua minta maaf kepada dia, mintakan maaf kepada Allah untuk orang itu. Ini kalimat la ilaha illallah ini agungnya luar biasa di hadapan Allah. Sebagaimana yang lalu kita sebutkan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan menutupi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan dalam hidupnya itu. Demikianlah mudah-mudahan rangkaian pemahaman istighfar dan ucapan-ucapan yang perlu kita ulang-ulang di bulan Ramadan ini, supaya kita tidak keluar dari bulan Ramadan ini. Orang tua kita, keluarga kita, umatnya Nabi Muhammad, semuanya mendapatkan ampunannya Allah. Dan supaya kita diampuni. Orang yang mendoakan orang lain itu sebelum orang yang didoakan dapat, dia dulu diberi oleh Allah. Dan kalau kita punya dosa-dosa yang doa kita tidak diterima oleh Allah karena dosa kita cukup besar, sampai doa kita ini tidak diterima oleh Allah. Tapi saat kita mintakan doa untuk orang lain, maka tidak ditolak itu doa. Kita punya dosa yang besar. Kalau kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, maka ini doa akan didulukan oleh Allah. Orang yang makan kita minta diampuni, yang kita tidak diterima oleh Allah jadi diterima oleh Allah. Karena itu kita punya keluarga kita, salaf kita, selalu setiap sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh kita mengucapkan istighfar 27 kali. Ini adalah tuntunan yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan ampunannya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunannya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut catatan daripada hadis yang ada di buku dari Musnad Imam Ahmad, ya, diriwayatkan, kita masih berbicara mengenai rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Diriwayatkan Allah bersabda, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apabila ada orang datang, ya, apabila seorang hamba datang kepadamu, kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Orang datang mencari ridhonya Allah. Nah, ini kita di bulan puasa sering kita minta itu. Minta keridhoannya Allah. Kemudian, Allah akan meridhoinya. Dan kalau aku meridhoinya, kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan kepada para malaikat, Allah telah meridhoi fulan bin fulan. Kemudian para malaikat di langit pun mengumumkan itu keridhoannya Allah. Untuk siapa saja yang telah diridhoi oleh Allah, itu diumumkan di langitnya Allah. Ini bahagianya orang-orang yang mendapatkan keridhoannya Allah. Dan ini luasnya keridhoannya Allah, luasnya ampunannya Allah. Nah, di sini kita dapat pelajaran, ya, bahwa kita harus sering mengulang-ulang. Ya, nggak boleh putus asa, kita harus mengulang-ulang. Apa yang kita minta kepada Allah, kita ulang-ulang. Sampai Allah ridho kepada kita. Karena keridhoannya Allah ini dirahasiakan oleh Allah. Tapi di langit disebut oleh Allah.
Jibril diberitahu. Kemudian para malaikat-malaikat diberitahu oleh malaikat Jibril. Allah telah meridhoi fulan bin fulan. Nah ini supaya kita tahu bahwa keridhoannya Allah itu dirahasiakan oleh Allah. Supaya manusia berusaha terus menerus mendapatkan keridhoannya Allah. Dan supaya manusia ingat terus kepada Allah. Ini adalah kenikmatan. Nanti dia akan merasakan itu keridhoannya Allah. Dengan pertolongan-pertolongan yang dimudahkan dalam kehidupannya oleh Allah. Nah ini juga para malaikat-malaikat yang ada di langit di arsy-Nya Allah itu turun semua ke muka bumi. Dia mengucapkan doa, untuk orang yang minta keridhoannya Allah itu tadi. Nah ini manfaatnya kita mengulang-ulang minta kepada Allah akan mendapatkan ampunannya Allah, mencari keridhoannya Allah. Di riwayat yang lain di Bukhari dan Muslim, ya ini Allah ini menggambarkan cintanya Allah kepada makhluknya. Ya diriwayatkan Allah sangat gembira dan senang kepada orang yang bertobat kepada Allah. Seperti seorang yang punya kuda tunggangan ya, di tengah padang pasir. Kemudian di atas tunggangan itu ada makanan, ada minumannya dia. Kemudian kuda itu lepas. Ya. Dia sudah putus asa. Dan dia kelelahan sampai dia tertidur umpamanya di tengah padang pasir. Kemudian kuda itu kembali menemuinya. Bayangkan gembiranya orang itu mendapatkan kudanya tadi itu. Sampai dia lupa. Dari gembiranya dia mengucapkan sesuatu terbalik. Ini Rasulullah yang meriwayatkan ini. Dia terbalik. Engkaulah hambaku Allah, akulah Tuhanmu. Jadi terbalik. Dari gembiranya dia lupa bahwa dia mau bersyukur kepada Allah. Tapi sampai menyebut Allah ini sebagai hambanya. Ini Allah yang mengabarkan, ini Rasulullah yang mengabarkan seperti itu. Betapa gembiranya Allah ya, atas orang-orang yang bertobat kepadanya. Orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, dalam riwayat yang lain, bagaimana Allah menanti orang-orang yang bertobat ini. Seandainya dia tahu bagaimana Allah menunggu orang-orang yang berbuat salah kepada Allah, ya, betapa kasih sayangnya Allah, dia akan datang dengan merangkak kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang taat kepada Allah? Bagaimana Allah akan memberi orang-orang yang taat kepada Allah? Tidak bisa kita pikirkan nikmat itu tadi. Di riwayat yang lain, ya, Imam Ahmad mengatakan ada seorang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa iman itu? Ingin tahu dia apa sebetulnya iman itu apa? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, apabila engkau berbuat baik, lalu engkau gembira. Dan apabila engkau berbuat salah, berdosa, kemudian engkau meresahkanmu, berarti engkau orang yang beriman. Kemudian tanya lagi dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dosa itu apa? Kalau begitu dosa itu apa ya Rasulullah? Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan hatimu gelisah. Nah, ini orang ini pasti tahu, dia berbuat dosa kepada Allah pasti dia tahu. Karena manusia ini memang zatnya sebetulnya baik. Begitu dia keluar berbuat salah, maka dia gelisah. Nah, orang-orang yang terlatih berbuat dosa, dia tidak merasakan itu. Dia tidak merasakan dosa itu. Tapi orang-orang yang selalu waspada, dia akan tahu, oh salah ini, oh saya berbuat dosa kepada Allah. Lalu dia minta maaf kepada Allah. Dan orang-orang yang sering istighfar, dia tahu itu. Dan dia akan mengulang-ulang itu. Dia akan terjaga dari situ. Nah, di riwayat yang lain, ya kitab dari Musnad Imam Ahmad yang sahih, ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah minta wasiat. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Minta wasiat kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau engkau berbuat jelek, kapan engkau berbuat jelek? Di tempat itu, segeralah kamu perbaiki. Kamu tutup perbuatan jelek itu dengan berbuat kebaikan.
Ya kalau kita pernah berbuat maksiat dan kita tahu di mana kita berbuat maksiat, berbuat salah, maka segera kita tutup minta kepada Allah untuk kita perbaiki dengan berbuat baik. Kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengucapkan ke Abdullah berbuat salah, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana ucapan itu? Apakah dia bertanya, apakah itu bisa menutupi keburukan-keburukan itu? Dan itu dijawab oleh Rasulullah, itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Ya. Kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah di majelis atau di mana-mana, walaupun kita dalam keluarga atau dalam keadaan yang santai gitu ya, kemudian setelah nggak sengaja kita lupa berzikir kepada Allah, lalu kita berbuat salah di situ, riba dan sebagainya, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, menyesal di situ. Kata Rasulullah, itu sebaik-baik kebaikan. Dan itu adalah penggantinya, insya Allah. Dan ini di riwayat yang lain juga, apabila seseorang ya berbuat dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, minta maaf kepada Allah. Ya, kalau kita tahu kita berbuat dosa, segera kita cuci dosa itu. Karena di dalam sujud kita itu, di dalam duduk antara 2 sujud itu, ada permintaan Rabbil Fili. Kita minta ampunan dari Allah. Lalu kita minta afu juga kepada Allah. Minta supaya dimaafkan kepada Allah. Dan akan dimaafkan. Pada saat kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, dibersihkan dosa-dosa kita. Juga pada saat ruku, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, diampuni oleh Allah. Ini Rasulullah SAW, alhamdulillah, mengingatkan kita, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Prinsipnya kita menjaga dosa, jangan berbuat dosa, tapi kita tahu kemana kita harus berbuat, apa yang harus kita lakukan pada saat kita berbuat salah, terpleset. Ya, kita diplesetkan oleh setan tadi itu, kita tahu cara kita minta maaf kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang ingin saya sampaikan kelanjutannya dari sebelumnya, bahwa apa keutamaan, keistimewaan orang-orang yang mengulang-ulang bertobat dan minta maaf kepada Allah. Ya, kita mendengarkan dari Rasulullah SAW. Ada dari hadis yang sahih yang ada di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Ya. Ini Rasulullah menceritakannya. Sesungguhnya setan berkata kepada Allah, demi kemuliaanmu. Ya, setan berkata kepada Allah, demi kemuliaanmu wahai Rabb, wahai sembahanku. Ini setan mengakui kepada Allah kemuliaannya Allah dan sembahannya adalah Allah. Aku akan senantiasa, ini setan berkata, untuk menyesatkan manusia, menggelincirkan hamba-hambanya Allah. Ini setan nantang sebetulnya kepada Allah. Bahwa setan berjanji kepada Allah, menyebut nama Allah, ya Rabb, saya akan gelincirkan hamba-hamba Allah. Ya. Selama mereka masih ada ruh, selama hidupnya manusia maksudnya, setan terus-menerus akan berusaha menggelincirkan manusia ini. Ya, kemudian Allah menjawab, Allah Azza wa Jalla Subhanallah Ta'ala menjawab, demi kemuliaanku, katanya, demi kemuliaanku dan demi keagunganku,
Al-Aziz, Al-Azim, ya, akan saya ampuni siapa saja. Orang-orang yang setan engkau sesatkan itu akan saya ampuni. Selama mereka minta ampun kepadaku. Nah, ini pentingnya kita mengulang-ulang. Ya, kita harus mengulang-ulang minta maaf kepada Allah. Karena lawan kita, setan iblis itu akan terus dia berusaha untuk menggelincirkan manusia. Dan dia berjanji di hadapan Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, dan ini rahmatnya Allah. Ya, Allah tidak akan menghukum sembarangan. Allah menghukum dan memberi maaf. Ini setan yang tadinya bangga, dia menantang Allah, dijawab oleh Allah bahwa saya akan memberi maaf kepada siapapun yang tergelincir tadi, kemudian datang kepada Allah, akan saya maafi semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain ini juga di Mustadrak Al-Hakim, ya, ada seorang datang kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya dosa, saya berdosa kepada Allah. Dia ngaku dan dia berdosa kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, dosamu dicatat, dicatat. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, setelah saya berbuat dosa, saya minta maaf kepada Allah. Saya bertobat dan minta maaf kepada Allah. Oh, kalau begitu engkau diterima dan dimaafkan oleh Allah. Kemudian berkata lagi ini orang. Kemudian besoknya saya berdosa lagi. Dicatat lagi kata Rasulullah. Nah, kemudian saya minta maaf kepada Allah. Diampuni lagi. Terus. Selama engkau datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah atas segala macam dosamu, Allah akan memaafkannya. Dan Allah tidak akan bosan memberi maaf. Sampai orang yang minta maaf yang bosan sendiri. Ini kasih sayangnya Allah dan luasnya ampunannya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah membuka lebar pintu ampunannya Allah. Setiap pagi Allah membuka lebar pintu ampunannya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berdosa mulai matahari tenggelam sampai terbitnya matahari. Dia minta maaf, datang kepada Allah, bertobat, akan diampuni oleh Allah. Juga pada saat tenggelamnya matahari, sore hari, malam hari, sebelum maghrib, orang datang kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya sejak matahari terbit sampai tenggelamnya dosa-dosa. Ini supaya kita pahami bagaimana Allah berkehendak untuk selalu memberikan ampunan kepada umatnya manusia ini. Ini kasih sayangnya Allah kepada umat manusia ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini supaya kita bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan, ya. Ada seorang yang telah berbuat dosa. Yang berbuat dosa. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Dia berdoa, ini orang yang sudah berbuat dosa ngaku kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Bayangkan seorang yang berbuat dosa kepada Allah. Dan dia tahu dia berbuat dosa. Kemudian dia datang kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian katanya Allah, ada hambaku datang kepada aku, mengakui akulah yang bisa memberi maaf atas segala dosa itu. Datang, ada makhluk datang kepada Allah, minta maaf kepada Allah, disambut oleh Allah. Ini makhluk hambaku datang kepadaku, dan dia tahu bahwa hanya aku yang bisa memberikan maaf itu. Aku Allah yang akan memberikan maaf. Maka aku maafkan dia. Kemudian datang lagi dia orang ini dengan dosanya lagi dan berkata lagi, ya Allah, aku berbuat dosa, minta maaf kepadamu ya Allah. Dan dia tahu bahwa ada Rob, ada Tuhan, ada yang pemilik alam semesta ini yang bisa mengampuni. Katanya Allah, yang akan menyiksa itu Allah. Dan yang akan mengampuni dosa juga Allah. Kemudian dia datang mengaku kepada Allah. Katanya Allah, ya sudah, saya ampuni.
Berbuat sekehendakmu lah, akan aku ampuni kalau engkau datang dan minta maaf kepadaku. Dan mengakui bahwa akulah yang bisa memberi maaf. Dan aku yang akan menyiksa. Maka aku akan berikan ampunanku kepada orang-orang itu. Ini pentingnya supaya kita paham begitu mulianya Allah. Supaya kita tahu betapa luasnya ampunannya Allah. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita semua ini. Karena itu kita harus sering mengulang-ulang minta kepada Allah. Supaya kita bisa diampuni oleh Allah. Dan lama-lama akan malu manusia ini. Malu kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami kemuliaan, keagungan, kebesarannya Allah dan ampunannya Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari dosa yang berulang-ulang. Tetapi apapun kita jangan lupa kita punya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita bukan hakim, yang menghakimi adalah Allah. Karena itu kita tidak boleh menghukumi siapapun dengan ucapan-ucapan kita akan keburukan-keburukan dan dosa-dosa orang lain. Kita lupakan semuanya itu. Biar Allah yang akan mengurusi orang-orang yang berbuat dosa. Kita melihat orang yang berdosa, kita minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.